Pemirsa, Bali harus dibangun ulang dari akar permasalahannya, yakni pariwisata. Sebab pariwisata belum memberi manfaat yang maksimal pada masyarakat Bali. Bali harus kembali menyeimbangkan pembangunan di bidang pariwisata, pertanian, dan industri kecil. Demikian terungkap dalam diskusi Bali Restart, serangkaian penganugerahan Anugerah Pers Ketut Nada Denpasar, Nugraha ke-17 di Wantilan Gedung Pers Ketut Nada kemarin. Pariwisata harus menyerap produk pertanian Bali. Selain itu, perlu dikembalikan high quality tourism berbasis community. Pembentukan desa wisata harus menjadi prioritas, sebab dari jumlah akomodasi pariwisata saat ini hanya maksimal 8% yang dimiliki orang Bali, dan itu pun warisan di wilayah Sadur, Ubud, dan sebagian kecil di Kuta. Praktisi ekonomi Dr. Igede Made Satguna mengatakan, pengembangan pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif membutuhkan perubahan mindset dan membutuhkan cara berpikir out of the box. Perlu adanya sinergi reorientasi dan inclusive growth. Reorientasi pertama di bidang pariwisata, perlu dikembalikan high quality tourism berbasis community. Bentuk komitmennya nanti adalah desa wisata dan harus dominan di pariwisata. Kemudian perlu dikembangkan pembangunan agribisnis yang diintegrasikan dengan agroturism berlokasi di desa. Disitulah pertanian bisa diintegrasikan dengan sektor pariwisata. Sementara itu, Kepala Bapeda Litbang Provinsi Bali, Iputu Astawa mengatakan, sebetulnya ada 3 sektor yang selama ini menggerakkan perekonomian Bali, yakni pariwisata, pertanian dalam arti luas, dan industri kreatif atau UMKM. Pariwisata yang sangat rentan dengan isu-isu kebencanaan, keamanan, dan lainnya justru lahir dari pertanian. Ketika sekarang pariwisata terpuruk karena erupsi Gunung Agung, bisa jadi karena sektor pariwisata telah alpaka guru dengan ibu yang melahirkannya. Untuk keluar dari keterpurukan, pemerintah kini mengupayakan peningkatan daya saing dan mengatasi kesenjangan. Saat ini pemerintah fokus pada pola-pola pembangunan yang holistik, terintegrasi, dan memperhatikan lingkungan untuk mengatasi kesenjangan, meningkatkan daya saing dan nilai tambah Bali. Ketua Kadin Bali, Ana Agung Ngurah Alit Wiraputra mengatakan, Bali harus dibangun ulang dari akar masalahnya, yakni pariwisata. Pasalnya, ada lebih dari 400.000 orang yang bekerja di sektor pariwisata. Bila sektor pariwisata mengalami penurunan, akan sangat sulit menyalurkan tenaga kerja ke sektor lainnya. Kemudian dari jumlah akomodasi pariwisata, hanya maksimal 8% yang dimiliki orang Bali, dan itu pun warisan di wilayah Sanur, Ubud, dan sebagian kecil di Kuta. Dari jumlah akomodasi pariwisata itu hanya 8% maksimal 10% yang dimiliki oleh orang Bali. Yang milik orang Bali hanyalah warisan. Sehingga ini masalahnya. Masalahnya seberapa besar kepemilikan dan sektor pariwisata ini menjadi milik orang Bali. Bagaimana kita meningkatkan sektor pariwisata ini sehingga bermanfaat bagi orang Bali seperti yang disampaikan tadi. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Kenapa kita harus restart? Restart itu maksudnya saya ingin bersama-sama teman-teman di pengusaha untuk kita membangun pariwisata kerakyatan yang berbasis di desa-desa. Kepala BI Perwakilan Bali, Kausa Iman Karana mengatakan, perekonomian Bali berada dalam situasi menanjak hingga triwulan 3 2017. Namun seketika dikejutkan dengan status awas Gunung Agung di penghujung tahun. Perekonomian pun mengalami syok, lantaran 50% lebih bergantung dari sektor pariwisata. Ada beberapa sektor lapangan usaha yang perlu dijadikan pertimbangan. Ekspor Bali dari sisi barang, kebanyakan dari sektor perikanan, kenapa tidak didorong terus sebagai komplementer pariwisata? Menurut Kausa, Bali juga memiliki potensi di sektor perkebunan dengan produk unggulan kakao dan kopi. Hasil kakao Pulau Dewata bahkan berkualitas internasional, sehingga bisa dijadikan pelengkap sekaligus penguat struktur ekonomi Bali. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara, Deputi BP3M Kementerian Pariwisata, Gede Pitana mengatakan, Bali adalah main brand Indonesia. Sebagai penelitian di tahun 2000-an, justru menyebutkan 2/3 dari peningkatan pendapatan petani dipengaruhi aktivitas kepariwisataan. Prinsip dasar pembangunan ekonomi Bali adalah the balance of growth. Keseimbangan pertumbuhan segitiga, pertanian, pariwisata, dan industri kecil. Ketika kita kembali kepada segitiga keseimbangan ekonomi, janganlah kita menarik yang maju ke belakang, tapi malah dorong dari belakang ke depan. Dengan kata lain, jangan sektor yang maju ke belakang mundur, tapi mari kita perkuat sektor yang selama ini kita anggap belum maju dengan bagus. Kita harus refleksi di 2017. Yang pertama adalah bahwa tuntutan budaya kerja Indonesia yang efektif di segala bidang menjadi menonjol di era media sosial dan teknologi. Di dunia usaha yang paling menonjol terutama di sisi lembaga keuangan, mikro, lembaga keuangan non-bank maupun bank. Yang paling menonjol adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, Kepala BPS Bali Adi Nugroho sepakat bila perekonomian Bali sangat bergantung dengan pariwisata.
Salah satunya terlihat dari struktur PDRB Provinsi, 23% lebih disumbangkan oleh akomodasi dan makan minum. Sektor pariwisata Bali juga ikut menopang pariwisata nasional hingga 50%. Artinya, kalau sampai terjadi apa-apa di Bali, maka pariwisata nasional juga ikut terpengaruh. Perekonomian Bali sangat kuat diisi oleh peranan kegiatan pariwisata. Nyawa perekonomian Bali bergantung pada pariwisata.